Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, serta diberikan bimbingan berkehidupan dalam menata dan menjalani aktivitas kita di dunia ini, sehingga bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saat kita mempertanggungjawabkan itu semua di yaumil hisab, insya Allah. Mengawali jumpa kita di video ini, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada teman-teman semua yang dengan tulus memberikan iringan doa-doa positif yang mengantarkan pada kemudahan kami dalam berdakwah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di 3-4 hari ke belakang dalam safari dakwah, baik di Pekanbaru pun demikian di Bali serta beberapa tempat di Indonesia yang lain, yang keseluruhannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Tentunya izin Allah yang memberikan hidayah pada siapapun, namun saya senantiasa mengingatkan pada diri pribadi dan kita semua agar kita saling mendoakan untuk bisa istiqomah, konsisten beramal saleh apapun yang Allah titipkan kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik peran dengan jabatan, peran dengan harta benda, peran dengan pengetahuan, peran dengan tenaga, silahkan dijalani sepanjang kita mampu terkoneksi pada Allah dengan cara yang baik, dan kita jaga mudah-mudahan kebaikan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di sela-sela safari dakwah dan sampai dengan kini, kita mendapati beragam informasi baik di podcast ataupun juga tayangan-tayangan umum atau informasi-informasi di media perkembangan seputar Palestina yang sisi positifnya alhamdulillah bisa memberikan kepada kita stimulus untuk mencari informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang memiliki nilai argumentasi yang positif, yang kuat, sehingga kita mampu mendapatkan wawasan yang lebih luas menyelami akar persoalan-persoalan baik di Palestina ataupun juga yang terkoneksi ke tempat-tempat lain, baik dalam perspektif sejarah, perspektif juga strategi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan lain, yang tentunya dengan itu semua yang paling penting adalah menuntun kita untuk selalu istiqomah pada kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan yang kuat, semisal di Quran surah ke-65 ya, surah Al-Mulk di ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji kita yang masih hidup, agar belajar dari itu semua untuk meningkatkan amal kebaikan, untuk meningkatkan peran-peran positif yang dengan itu kita bisa siapkan diri kita untuk mencari bekal yang baik sebelum menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semua hal yang kita tatap di dunia ini, baik di domestik di Indonesia, kejadian-kejadian apapun yang terjadi di daerah, di kota tertentu yang semisal menarik perhatian secara nasional atau tidak menarik perhatian secara nasional yang mampu kita akses, tentu baik itu kejadiannya sifatnya menghadirkan suka ataupun duka, kehidupan, bahkan kematian, semua kita pelajari untuk diambil hikmahnya. Apa yang bisa kita dapati dari situ? Kalau kurang baik, artinya kita harus mempersiapkan supaya hal-hal yang dimaksudkan tidak menimpa pada diri kita, dan apa sumbangsih kita untuk memperbaiki itu. Demikian diajarkan sebagai seorang muslim dalam tuntunan keislaman kita. Jika peristiwa itu baik, maka bagaimana kita membangkitkan semua potensi dan energi dalam diri kita untuk meneladani kebaikan itu, sehingga ia bisa meluas dan dirasakan oleh siapapun di tempat manapun dalam kita berkehidupan. Karena itu setiap orang Islam datang ke satu wilayah selalu disebut dengan Fatah. Ya, ke Andalus misalnya di Iberia, Fathul Andalus, artinya membuka nilai-nilai kebaikan supaya dirasakan dimanapun. Anda yang bekerja di kantor, bagaimana menjadi muslim yang baik sehingga kebaikan Anda terasakan di kantor itu. Pun demikian, yang bekerja beraktivitas dimanapun, sisi positifnya adalah apa yang tadi telah kita uraikan.
Demikian bukan hanya di Indonesia, tapi juga dalam skala global, karena kita termasuk warga dunia, masyarakat dunia, yang mau tidak mau konsekuensinya saat ini menjadi kecil interaksi kita karena mendapati fasilitas-fasilitas yang mudah mengakses dan mengoneksikan kita pada semua kejadian yang bisa kita dapati di muka bumi ini. Karena itu kita dapati banyak hal, ada podcast membahas tentang baik itu yang di Palestina, di Rusia, di Ukraina, di Amerika, di India, berbagai belahan tempat yang mudah diakses, yang semua punya tujuan masing-masing. Namun sebagai seorang Muslim, kita diingatkan oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa semua kejadian yang mampu kita akses, baik di tempat yang dekat dengan kita, skala domestik, nasional, ataupun internasional, semuanya adalah hal yang ditampilkan oleh Allah kepada kita untuk memberikan stimulus, merangsang kita agar belajar dari semua itu, menghasilkan energi-energi positif, hal-hal yang mulia yang bisa kita tebarkan dalam kehidupan. Baik itu sifatnya koreksi pada hal yang kurang tepat, ataupun juga menebarkan aura kebaikan yang mampu diteladani. Dalam konteks ini, kita banyak dapati, baik itu tadi saya sampaikan, diskusi di podcast dan sebagainya, tanggapan-tanggapan seputar kejadian-kejadian yang berlangsung di Palestina hingga saat ini. Lebih tepatnya kita spesifikkan di Gaza dan juga sekarang sudah mulai merembet ke tepi barat. Yang sungguh sampai saat ini kita tidak bisa memahami dengan nalar kemanusiaan yang sehat. Nah ini ya, nalar kemanusiaan yang sehat. Bagaimana ketika akses-akses yang paling vital dan paling pokok, baik itu yang sifatnya terkait dengan pengairan, air misalnya, kesehatan, obat-obatan misalnya, ya, dan juga makanan, hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian itu semua tidak bisa diakses dengan baik, lebih tepatnya di blokade, dan orang-orang yang berjumlah jutaan itu ya menjadi korban dari kalangan-kalangan yang sesungguhnya kita bisa rasakan dengan nilai kemanusiaan kita tidak layak dan tidak pantas mereka mengalami hal yang demikian. Baik itu khususnya bayi-bayi, anak-anak, ya, ataupun juga perempuan-perempuan yang memang yang paling miris adalah itu terjadi di tempat-tempat spiritual, ya, baik itu masjid, kemudian kita juga dengar kemarin gereja, ya, dan juga rumah sakit, hal-hal yang seharusnya mengguncang sisi kemanusiaan dari masyarakat global, masyarakat dunia ini. Namun yang kita dapati responnya sangat mengecewakan dan sangat membingungkan, ya, bila dikomparasikan atau bila kita bandingkan dengan hal-hal serupa di bawah itu. Jadi kalau ada pengeboman ke tempat ibadah, ke rumah sakit, kan? Nah, dan kita lihat skala di bawah itu, yang rumah sakitnya tidak dibom, yang tempat ibadahnya tidak dibom, tapi terdapat satu kejadian yang mirip-mirip lah, baik itu pertikaian ataupun juga serangan dan sebagainya. Betapa cepat responnya, baik itu negara-negara di barat khususnya, ya, di Amerika ataupun Eropa, dan juga negara di dunia pada umumnya. Tapi kasus Palestina ini memberikan kesan mendalam kepada kita bahwa rasa kemanusiaan di muka bumi saat ini tidak baik-baik saja. Ya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terputar baliknya informasi-informasi sehingga hoax banyak beredar, sejarah banyak tertukar. Ya, bagaimana kita ditampilkan pada saat ini dan kita menyaksikan banyak sekali sumber-sumber informasi yang sampai kepada kita itu yang telah berbelok cukup jauh. Ya, bahkan saking jauhnya berputar-putar dulu deh. Baik itu di aspek sejarah, ya kan? Kok bisa banyak ditukar-tukar, kemudian juga penalaran yang tidak pada tempatnya, ya, argumentasi yang sangat lemah, ya, bahkan saking lemahnya tidak berdasar, ya, klaim yang ditampilkan baik itu mengambil narasi dari kitab suci ataupun yang lainnya yang saat didudukkan dengan penalaran akal yang sehat saja, ya, belum menggunakan sisi spiritualitas yang benar, itu sudah tidak dapat diterima, ya, yang tentu bisa dibuktikan dengan perjalanan sejarah atau aspek-aspek yang lainnya. Dan kita akan tarik ke skala lokal dulu, teman-teman sekalian. Beberapa perbincangan-perbincangan yang ada saat ini senantiasa ada juga arah yang menyoal tentang mengapa memberikan perhatian yang begitu luas, ya, pada aspek-aspek yang jaraknya terlampau jauh dari Indonesia. Kita tarik ke skala lokal dulu di Indonesia. Kita orang Indonesia, banyak juga berbagai macam persoalan yang membutuhkan perhatian di Indonesia ini, tapi energi kita kenapa terlampau jauh sampai memperhatikan
hal yang terjadi di luar wilayah Indonesia, tepatnya di Palestina. Ini kan jarak yang cukup jauh ya, dan komparasi yang disampaikan juga cukup menarik, tapi juga dalam aspek lain cukup lemah dari sisi argumentatif ya, dari sisi argumentasinya. Kenapa tidak konsentrasi misalnya ke Rempang saja? Kenapa tidak ke kota-kota atau tempat-tempat lain saja? Kan kenapa harus kemudian energi sampai ke Palestina dan sebagainya? Ya, pertanyaan serupa juga menjadi menarik ketika digunakan nalar yang serupa, logika yang serupa. Ya, kenapa pemerintah harus repot-repot terlibat memediasi Rusia dan Ukraina, kemudian mengirimkan Menhan terlibat menjadi penengah? Ya, kenapa tidak mengirimkan untuk terlibat sebagai penengah dan menyelesaikan dengan persoalan di Papua misalnya, ya kan? Atau persoalan konflik di tempat-tempat lain, daripada alih-alih keluar? Kan di sini masih banyak masalah. Hal yang serupa. Mengapa kita kirimkan pasukan perdamaian sampai ke Afrika, sampai keluar? Ya kenapa nggak di sini saja? Kan di sini banyak masalah juga gitu. Nah, jadi ini sesungguhnya argumentasi-argumentasi yang lebih kepada sentimen, bukan argumen, gitu ya. Jadi dan dasarnya tentu saja tidak bisa kita salahkan begitu saja, tapi kita ambil sisi positifnya untuk melatih kita bagaimana berpikir dengan jernih, dengan baik, dengan benar, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memfungsikan diri kita dari 3 aspek utama. Ya, 3 ini adalah kewajiban kita sesungguhnya. Ya, yang pertama adalah sebagai warga masyarakat dunia. Bagaimanapun kan kita tinggal di dunia. Ya, kita tinggal di dunia, di bumi ini. Kita bukan penghuni planet Mars, ya, juga bukan penghuni Pluto yang sudah tidak disebut lagi sekarang planetnya. Kita bukan penghuni langit, tapi kita warga dunia. Ya, sebagai warga dunia, dimanapun kita berada, apalagi aksesnya sekarang sudah mudah untuk dilihat, disaksikan, didapati, kejadian berlangsung, seketika itu bisa kita klik, ya, kita dapat, mau nggak mau, ya yang paling menarik itu begini, memberikan sebuah argumen dengan sentimen yang sangat tinggi, ya mencegah orang berbicara atau berkontribusi atau bergerak misalnya untuk dunia luar, taruhlah Palestina, tapi saat yang bersamaan, podcastnya, dialognya juga membahas Palestina. Ini kan tidak konsisten dari segi logika, gitu kan? Yang dibahasnya adalah luar. Bahkan yang paling menarik juga, kadang-kadang saya perhatikan ada podcast-podcast tertentu yang kalau terjadi beberapa kejadian di luar, misalnya perang Ukraina dengan Rusia, kemudian NATO ini itu atau pergerakan di luar, itu justru menjadi 75% pembahasannya. Tapi ketika membahas tentang Palestina menjadi bergeser. Kenapa digeserkan sentimennya kepada warga lokal atau misalnya nasional di Indonesia untuk lebih concern ke dalam, sementara podcastnya sendiri membahas persoalan luar negeri. Ya, misal ya, baik itu podcast atau perbincangan yang lain. Jadi kita ingin tarik dulu pada argumen yang tepat. Satu, sebagai warga dunia yang saat ini setiap waktu kita bisa akses semua kejadian. Ya tentu, kita bahkan di undang-undang kita. Nah ini poinnya. Di undang-undang kita, bahkan kita itu diajak untuk bisa berpikir global, untuk menjadi bagian aktif dari warga dunia, khususnya terkait agen-agen perdamaian yang menebarkan kebaikan-kebaikan, anti penjajahan, anti kekerasan, dan sebagainya. Karena itulah kemudian dalam amanat Undang-Undang Dasar kita, ya di pembukaan itu saya insya Allah sangat mengingat sekali, karena waktu kecil SD juga menjadi pembaca Undang-Undang Dasar. Ya, saat maju ke depan kemudian menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sampai sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa undang-undang kita sudah mendorong setiap warga negara Indonesia untuk berpikir global, berpikir mendunia. Betapa hebatnya para orang tua kita memberikan dasar-dasar, pondasi-pondasi berbangsa, bernegara yang mengajak semua lapis masyarakatnya, warga negaranya, bukan hanya memajukan bangsanya, tapi bagaimana mengkreasikan kemajuan ini untuk menginspirasi dunia dan menjadi sentral teladan bagi semua kegiatan berkemanusiaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita kemudian saat ini membahas tentang Palestina spesifik misalnya, ya baik itu situasi di Gaza ataupun juga situasi yang berkembang di tepi barat misalnya dan dalam konteks kekinian, ya maka ini kita bisa katakan satu respon positif yang memang otomatis akan muncul sebagai bagian dari warga dunia, mau nggak mau kita komentarin, gitu kan. Dan yang kedua adalah yang paling penting, ya amanat undang-undang kita yang menyampaikan bahwa ya tetap
posisi Indonesia dalam hal ini adalah anti penjajahan. Posisi Indonesia dalam hal ini adalah mensupport kemerdekaan bagi siapapun di tempat manapun yang terjajah. Ya, baik itu di Palestina atau tempat manapun. Dan menariknya, secara historis, ya Palestina ini kan punya hubungan yang sangat kuat ya dengan